Ubur-ubur ikan lele si Jamal PPKT hadir. Ayo nonton si Jamal PPKT memang ayo nonton cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam germas, sehat, bugar, produktif, bahagia. Hai Sobat Healthies, jumpa kembali dengan kami seksi P3M Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora bersama saya Dwi Ernawati sebagai host pada podcast kali ini, dan nanti saya akan ditemani oleh narasumber kita yang hebat, yaitu Subkoordinator Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Beliau adalah Bapak Sutik. Monggo Bapak Sutik bisa menyapa untuk Sobat Healthies dimanapun berada. Iya, Bu Erna, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Healthies, untuk Kabupaten Blora, kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, untuk hari ini kita akan mengambil topik terutama masalah TBC. Karena TBC ini hal-hal yang sangat penting dan perlu dipahami terutama kepada masyarakat Kabupaten Blora. Itu Bu Erna. Iya. Hai Sobat Healthies, nanti kita akan membahas lebih lanjut yaitu tentang penyakit TBC seperti yang disampaikan oleh Bapak Sutek, dengan mengambil tema adalah penyakit TBC ini, TOS TBC, temukan obati sampai sembuh, lindungi keluarga, lindungi bangsa. Baik Sobat Healthies, langsung saja kita ke narasumber kita. Bagaimana sih Pak untuk bisa penularannya, mungkin bisa dijelaskan penularan TBC itu seperti apa biar Sobat Healthies juga semakin paham, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci seperti itu. Oh iya Bu Erna, ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman juga kepada masyarakat Blora. Sebelum mereka tahu penularannya, harus tahu dulu apa sih TBC itu, kan gitu Bu Erna. Karena kalau sudah tahu, insya Allah mereka itu nanti bisa pencegahan penularan itu akan bisa mengatasi, terutama itu. Untuk TBC sendiri yaitu merupakan suatu penyakit menular langsung yang disebabkan oleh Mycobacterium kuman TBC. Jadi itu penularannya langsung Bu Erna dari orang ke orang. Jadi kita misalkan ini orang TBC, kita langsung ngomong kalau nggak pakai masker dan batuk itu langsung bisa ditularkan kepada orang di sekitarnya. Itu Bu Erna. Jadi masyarakat harus perlu diketahui terutama penyakit TBC itu apa sih. Kemudian penularannya dari orang ke orang yaitu melalui bicara, kemudian batuk dan bersin, dan itu bisa ditularkan misalkan pada orang yang daya tahannya tubuh itu berkurang, itu mereka bisa bertular. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, itu dengan sendirinya mereka bisa sembuh dengan sendirinya. Karena itu tadi, TBC kan bisa dicegah, terutama tadi pada anak-anak harus dilakukan vaksin atau imunisasi BCG. Itu Bu Erna. Jadi TBC itu bisa dicegah mulai dari anak. Anak harus dilakukan terutama untuk imunisasi BCG, dan penularannya dari langsung orang yang batuk, bersin, kemudian kita ngomong, itu ada kuman TBC-nya ditularkan kepada orang yang sehat dengan kondisi tubuhnya dan imunnya itu rendah. Berarti itu tinggal imun seseorang ya Pak, ya, bisa betul. Udah tertular ataupun tidak seperti itu. Ya, berarti tinggal tadi lewat droplet dari orang yang sakit, kemudian itu lewat udara atau lewat tanah, kemudian terhirup oleh orang yang sehat. Seperti itu. Oke Sobat Healthies, berarti seperti itu untuk cara penularan sendiri. Untuk penularan TBC itu bisa dimaknai seperti itu tadi. Selanjutnya, nah, jadi itu juga perlu diketahui Bu Erna, untuk kuman TBC sebetulnya itu bagi orang TBC, mereka itu bersin atau batuk itu bisa mengeluarkan 3.000 kuman. Itu sangat-sangat banyak sekali. Jadi itulah yang bisa menyebabkan penularannya lebih cepat, terutama untuk penderita TBC. Itu Bu Erna. Berarti hampir-hampir mirip seperti COVID kemarin tuh ya Pak? Iya, tapi berbeda. Kalau COVID kan berbeda, jelas berbeda itu. Oke. Kemudian untuk orang-orang yang beresiko terkena TBC itu kelompok seperti apa Pak Sutik, mungkin bisa dijelaskan? Oh iya Bu Erna, itu orang yang berisiko untuk menderita TBC yaitu yang pertama
kontak erat serumah. Kontak erat serumah. Nah, orang dengan kontak erat serumah itu mudah tertular oleh kuman TBC karena tadi droplet dari orang ke orang yang menderita TBC. Kemudian itu lebih gampang lagi juga penderita HIV. Karena penderita HIV kan itu yang diserang imunnya, jelas imunnya turun itu lebih mudah untuk kemasukan kuman TBC. Kemudian juga bayi dan orang tua. Bayi karena kalau bayi dan anak itu kan untuk kekebalan tubuhnya imunnya kan juga berkurang, juga orang tua kan juga sama imunnya juga berkurang. Kemudian juga yang paling perlu dianu itu dengan orang yang kerumunan, terutama untuk di lapas, di LP itu kan juga banyak sekali kan satu ruangan bisa sampai 10, 8. Nah, itu salah satu orang yang menderita TBC berarti itu di suatu lingkungan itu bisa tertular ya, itu. Ya, itulah populasi rentan terutama yang bisa diserang TBC. Jadi untuk itu Bapak Ibu itu perlu diperhatikan terutama untuk tadi anak-anak penyakit untuk anak-anak orang tua kemudian kontak serumah itu tadi yang paling utama sebetulnya kontak serumah itu yang lebih peka lagi itu dengan DM ya dengan DM itu juga daya tahan tubuhnya kan juga menurun rentan sekali untuk penularan TBC. Berarti untuk penularan jadi berarti yang banyak kerumunan seperti tempat-tempat yang umum berarti juga termasuk nggih Pak seperti pasar, seperti ponpes seperti itu yang banyak orang banyak itu berarti mudah terjadi penularan. Ya, seperti ponpes itu kan juga sama misalkan satu asrama atau satu tempat tidur atau satu ruangan dihuni orang banyak salah satu ada yang menderita TBC karena kumannya tadi bisa keluar sampai 3.000. Nah, di situ juga merupakan populasi penularan TBC yang sangat-sangat efektif Bu Erna itu seperti itu. Makanya kita dari Dinas Kesehatan selalu mengadakan screening di ponpes mau di tempat-tempat misalkan di LP seperti itu Bu. Oke, nggih. Mungkin Bapak Sutek bisa dijelaskan untuk tanda dan gejala penyakit TBC ini seperti apa biar sobat Healthies juga pada tahu kok ini kok ada penyakit TBC biar pada waspada atau terjadi penemuan dini nanti seperti apa ini yang terjadi seperti itu bisa diwaspadai. Perlu kami jelaskan bahwasanya untuk orang yang tanda-tanda itu penderita TBC itu salah satunya itu mereka batuk terus-menerus lebih dari 2 minggu. Itu tidak menutup kemungkinan karena di dalam tubuh sudah ada kumannya bisa juga batuk menerus 1 minggu. Tapi dalam idealnya batuk menerus lebih dari 2 minggu. Begitu, kemudian ada sesak napasnya. Kemudian juga itu yang paling bisa kelihatan tuh berat badannya menurun. Karena mereka juga nafsu makannya juga menurun. Nah, itu kemudian juga pada malam hari mereka keluar keringat dingin tanpa mereka untuk aktivitas fisik ya, beraktivitas. Dan kemudian juga biasanya mereka itu juga demam atau meriang terus-menerus diberi obat tidak sembuh-sembuh. Nah, itulah merupakan suatu tanda dan gejala dari TBC. Jadi itu perlu diperhatikan. Saya ulangi lagi ya. Pertama itu batuk lebih dari 2 minggu. Kemudian juga sesak napas. Kemudian juga berat badan menurun, nafsu makan menurun. Kemudian juga bisa juga demam, meriang terus-menerus. Kemudian juga pada waktu malam hari mereka keluar keringat tidak beraktivitas. Itu merupakan suatu tanda-tanda dari penderita TBC itu yang sangat-sangat penting, itu perlu diperhatikan. Itu berarti seperti itu ya Pak. Oke, berarti untuk Sobat Healthies dan masyarakat luas dimanapun berada, jika mengalami tanda dan gejala seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sutik tadi, jangan ragu, jangan bimbang untuk segera periksa ke vaskes terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan tuberkulosis tadi. Untuk pemeriksaan sendiri Pak kan nanti sudah ada tanda gejala seperti apa. Mungkin untuk pemeriksaannya ini, untuk pemeriksaan diagnostik itu yang bisa dilakukan itu seperti apa saja Pak untuk mendeteksinya? Kalau di Blora kami kan sudah ada alat-alat khusus terutama untuk pemeriksaan TBC. Pemeriksaan TBC itu kita sudah tersebar di beberapa tempat di Rumah Sakit Blora. Kemudian di Rumah Sakit Cepu, di Puskesmas Ngawen, dan di Puskesmas Randu Plato. Yang itu namanya
TCM, tes cepat molekuler. Oh gitu. Tes cepat molekuler itu untuk pemeriksaannya sangat-sangat akurat sekali. Itu untuk memeriksa dahak pada pada orang-orang yang batuk, sesak napas tadi, bukan Gitu. mereka itu diduga dulu. Oh gitu. Orang yang Terduga terduga berarti. dulu Oke, diperiksa oke, dahaknya, oke. itu di tempat itu. Tapi jangan, untuk warga masyarakat jangan takut kok kita harus periksa. Itu di puskesmas setempat. Itu sudah mereka itu sudah misalkan sudah memberikan pelayanan, misalkan ada masyarakat yang batuk lebih dari 2 minggu, sesak dan lain-lain, itu nanti mereka misalkan disuruh ambil dahaknya. Iya. Nah, disitulah pada puskesmas tempat nanti yang akan mengirim ke tempat-tempat tadi yang kami sudah sebutkan tadi, yang ada TCM-nya tes tadi cepat ya. molekuler tadi, Iya, TCM. iya. Jadi Bapak Ibu, untuk warga masyarakat Blora, Iya. jangan khawatir, semua layanan di Blora itu sudah memberikan suatu pelayanan TBC. Itu sudah luar biasa, dan itu pun juga obatnya, kita memberikan obat juga gratis. Itu semua untuk pemeriksaannya, TCM-nya juga gratis. Berarti semua ya Pak ya? Iya. Oke. Tapi Iya. masyarakat perlu diingat bahwasanya untuk pemeriksaan dahak itu warga masyarakat itu harus sadar betul-betul ya. Karena selama ini untuk mengeluarkan dahak, untuk mengirim dahak itu sangat sulit kalau tidak ada kerjasama dengan masyarakat, Iya. dengan masyarakat dan dengan pemberdayaan, Iya. kita kesulitan. Jadi warga masyarakat kalau diberikan pot dahak, Iya, tolonglah itu betul-betul dimanfaatkan, diperiksa, karena mereka tinggal mengantarkan di puskesmas, nanti akan dikirim di tempat-tempat tertentu, nanti akan tahu hasilnya, dan itu pun juga gratis Bu Erna. Dan biasanya datang, kemudian bisa pagi SPS sewaktu ya, dan pagi. Yang pagi itu ya Pak ya. Untuk dahaknya. Dahak Itu jadi rata-rata selama ini kalau diberikan dahak kan tidak kembali. Tidak diisi. Ya, Nah, tidak itu yang paling diisi, kesulitan tidak di kembali, situ untuk pasiennya teman-teman. sudah malas untuk Iya, kembali ke malas. paskes Nah, tadi di yang situ. merujuk. Iya. Tapi saya juga menghimbau kepada masyarakat kalau diberikan pot dahak, tolonglah segera dikirim di puskesmas, diisi dengan dahaknya, karena itu pemeriksaan yang cukup luar biasa. Dan Iya. kalau sudah kena TBC biasanya, itu kan juga pengobatannya juga lama. Apalagi kalau TBC sudah parah, Iya, iya. itu kan juga sembuhannya juga lama, nanti akan mengalami gangguan. Kalau diketahui secara dini, bisa sembuh total kan gitu. Makanya kami itu selalu mengadakan screening dan lain-lain kepada warga masyarakat Blora itu Bu Erna. Berarti dahaknya bisa disimpulkan untuk pengambilan dahak ini ada dua nggih Pak nggih, dahak sewaktu ke puskesmas itu sama dahak pagi Iya. setelah bangun tidur itu yang harus dibawa ke puskesmas ya. Iya. Berarti dahaknya ada dua, berarti harus pasien ini yang terdeteksi ini juga harus ini mematuhi untuk pemeriksaannya, ada pemeriksaan dahak. Dan rongsen juga ada. Rongsen itu Iya. biasanya kalau tanda dan gejalanya itu sudah sudah seperti yang saya sampaikan, iya. batuk lebih 2 minggu, kemudian berat badan menurun, ada meriang, dan itu ternyata diperiksa dahaknya itu negatif. Sewaktu dan pagi negatif. Paginya negatif. Nah, itu dengan tanda dan gejalanya kok itu memang sudah mengarah ke terduga TBC, iya. itu bisa dilakukan pemeriksaan torak atau pemeriksaan rongsen. Berarti Itu lebih meningkat lagi ya Pak, meningkat ya, lagi untuk pemeriksaannya, naik satu Nanti, step lagi. Nah, itu nanti yang dinamakan itu nanti kalau ronsennya positif juga akan dilakukan pengobatan sama dengan yang tadi yang juga di pemeriksaan TCM Bu Erna. Oke. Berarti kalau ini kan lebih mengarahnya ke dewasa nggih Pak. Kalau untuk anak-anak mungkin ada pemeriksaannya khusus Pak, mungkin dengan pemeriksaan kulit atau apapun mungkin tidak bisa dijelaskan ke masyarakat luas, karena juga ini juga banyak anak kecil di sekitar orang yang terdeteksi ini tuberkulosis ini. Oh iya, ini perlu saya sampaikan bahwasanya untuk TBC sebetulnya pemeriksaannya itu bukan TCM, rongsen, bukan itu aja. Sebetulnya juga ada yang untuk anak-anak biasanya itu diperiksa tuberkulin. Oh gitu. Iya, tuberkulin itu nanti puskesmas juga semuanya sudah ada diperiksa seperti harus sedikit lah pokoknya, nanti itu ada untuk teman-teman di puskesmas tuberkulin itu kami ada beberapa untuk tujuan untuk pemeriksaan tuberkulin. Nah, itu pertama untuk kontak serumah. Jadi di situ ada penderita TBC, pada anak-anak bisa dilakukan pemeriksaan tuberkulin. Kemudian juga pada mereka yang gizi buruk atau gizi kurang, kemudian kepada stunting, itu pun juga kami lakukan pemeriksaan
apa tuberkulin, pemeriksaan TBC ya. tadi ya. Apabila diketahui secara dini itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kalau diobati kan nanti tumbuh kembang anak bisa bagus. Kalau tidak diketahui nanti anak juga akan tumbuh kembangnya juga akan berkurang kan itu Bu Erna. Di samping itu juga ada yang namanya untuk skor. Misalkan skor itu di rumah itu ada penderita TB, nanti bisa lihat skornya berapa, kemudian ada itu di situ ada tanda-tanda nanti untuk teman-teman kita yang di puskesmas itu nanti bisa mengarahkan, lah di situ nanti bisa dilakukan pengobatan. Dan itu juga Bu Erna, juga warga masyarakat Blora, misalkan diperiksa kok ternyata negatif. Iya, terus Itu gimana Pak Sutek? bagaimana? Iya. Padahal di satu rumah itu ada penderita TBC. Iya, iya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Itu biasanya pada masyarakat Blora itu yang sulit di situ. Itu dilakukan terapi pencegahan TBC yang dinamakan TPT tadi. Gitu. Jadi Iya. misalkan ada anak atau orang dewasa di situ dalam keluarga ada yang menderita TBC, kalau diperiksa itu negatif, mereka harus minum obat, Bu. Oke, Iya. harus minum obat Minum juga obat, ya, Pak, nah ya? itu minum obatnya juga sama ya selama 3 bulan itu ada. Itu mereka yang dinamakan TPT, terapi pencegahan TBC agar mereka tidak tertular kan itu. Begitu. Iya. Jadi itu Bu Rena. Nggih. Berarti sedemikian besarnya ya peran dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di seluruh Kabupaten Blora maupun masyarakat luas yang berada di kabupaten sendiri ini untuk melakukan pengobatan maupun screening malaria beserta dengan deteksinya seperti itu nggih Pak. Ini Sutik. perlu saya sampaikan lagi Bu Erna, karena TBC itu menularnya juga cepat. Kalau TBC itu sudah menjadi kronis, itu terutama untuk masyarakat untuk beraktivitas, kemudian untuk bekerja, itu juga kesulitan. Makanya kami menghimbau kepada masyarakat tadi, apabila ada batuk lebih 2 minggu, merasa sesak sedikit dan akhirnya cepatlah periksa ke layanan-layanan terdekat. Itu aja. Karena kalau enggak seperti itu nanti akan berputar-putar terus saja itu akan menular kepada orang lain kan itu. Dari satu nanti sudah sembuh. Kalau mereka tidak mau TPT ya, prevensi pencegahan, kemudian mereka tidak mau pengobatannya tidak aktif. Itu juga sama Bu Erna, perlu saya sampaikan. Nah, saya ingat ini bahwasanya minum obat TBC itu harus tepat waktu karena itu obat yang single dose FDC ya. Itu harus tepat waktu. Misalkan mereka sore juga sore. Kalau pagi, kalau yang paling bagus kan sebelum makan. Misalkan pagi jam 7 ya sebelum sarapan. Kalau sore mau tidur ya mau tidur. Jangan sampai minumnya itu diminum sehari 3 kali. Karena itu single dose, kalau misalkan 2 ya harus 2 sekali minum, 3 ya harus 3 sekali minum, tapi waktunya harus tepat waktu. Kalau pagi ya pagi, kalau malam ya malam, sesuai jam yang mereka kesepakati dengan petugas yang memberikan obat. Jadi itu yang bisa sembuh bagus dan total seperti itu. Kalau minumnya itu obatnya yang sehari 3 kali itu tidak akan menyembuhkan, bahkan itu bisa menjadikan mereka resisten obat. Ini juga perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwasanya TBC itu pengobatannya tidak instan. Lama ya Pak ya? Pengobatan TBC itu kan ada beberapa ya Bu Erna. Itu pengobatannya memang harus telaten dan lama. Itu membosankan. Yang TBC sensitif obat atau SO itu pengobatannya itu bisa 6 bulan. Mereka minum obat rutin selama 6 bulan itu kan membosankan Bu Erna. Tapi mereka harus sabar karena mereka harus sembuh. Kalau nggak sembuh nanti sudah enakan berhenti. Nanti kumat lagi, nanti juga berobat lagi, mental lagi. Nah, itu nanti bisa menjadi TB resisten obat. Kalau sudah TB resisten obat itu pengobatannya sudah beda lagi, itu sudah lama dan itu sudah meningkat menjadi keparahan biasanya. Dan itu biasanya harus minum obat minimal 9 bulan. Begitu. 9 bulan. 9 bulan itu minimal. Bisa. Kalau yang dulu yang pertama itu 18 bulan sampai 24 bulan itu ada injeksinya. Sekarang dengan model yang baru itu bisa 9 bulan sampai 12 bulan.
Kalau yang Iya. SO 6 bulan sampai 9 bulan tergantung dari dokter. Misalkan di akhir pengobatan itu misalnya dokter masih membutuhkan bisa 6, yang sensitif obat bisa 6 bulan tapi bisa 9 bulan. Tapi kami yang program itu 6 bulan insya Allah sudah bagus. Untuk yang TB resisten obat itu kita pengobatannya kan sekarang sudah kita menggunakan yang 9 bulan, yang kemarin 1 tahun, yang dulu itu 18 sampai 24 bulan. Jadi itu Bu Ira, sekarang kita sudah 1 tahun itu kita sudah mungkin sudah mulai bergeser karena juga penelitian obat-obat yang mungkin lebih efektif dan juga minum obatnya itu yang perlu diperhatikan tepat waktu tadi Bu Erna. Oke, Oke, Sobat Healthies, bisa disimpulkan dari pembicaraan Pak Sutik ini bahwa untuk penyakit TBC sendiri ada 2 jenis. Berarti yang satu ini dia itu SO atau sensitif obat, ya pengobatannya cukup 6 sampai 9 bulan. Yang kedua ini adalah TB resisten obat. Jadi resisten obat ini pengobatannya lebih lama. Jadi untuk berpindah agar penyakitnya ini hanya di SO saja. Jadi Sobat Healthies, misalnya untuk masyarakat atau keluarganya ada yang terkena harus patuh. Itu yang pertama harus patuh kuncinya biar tidak terjadi resisten obat. Seperti itu. Nah, ini yang juga utama, perlu saya sampaikan. Sebetulnya untuk TBC itu tidak hanya di TBC paru-paru gitu. Juga itu ada beberapa penyakit TBC terutama bisa menyerang pertama paru-paru, itu yang namanya ekstra paru. Kemudian juga ada TBC tulang, TBC usus, TBC kulit, tergantung dari kuman TBC-nya itu menyerang di mana. Tapi pengobatannya juga sama. Ada TBC kelenjar, biasanya ada yang mentol-mentol itu. Kemudian juga kulit, kalau sudah menyerang pada tulang biasanya mereka akan mengalami kecacatan. Dan disitulah kita harus diperhatikan betul-betul. Jadi kalau jangan identik TBC itu paru-paru, bukan seperti itu ya Pak. Iya, TBC bisa TBC kelenjar, TBC tulang, TBC kulit, TBC usus, dan tinggal kuman TBC-nya itu mereka mau ke berada di mana lah itu. Oke. Berarti begini Sobat Healthies, berarti untuk penyakit TB pun juga ada 2, yang intraparu berarti di dalam paru, yang keduanya adalah ekstra paru, seperti itu. Tinggal penyakitnya ini berada di mana, itulah penyebutannya seperti itu. Tapi yang umum yang di paru ini ya Pak ya, yang lazim ya Pak yang ya, lazim yang sekarang banyak, itu memang kalau di Blora itu kita itu yang di paru. Kalau di paru itu kan memang ya karena tadi penularannya yang droplet langsung tadi dengan sekali bersin, sekali batuk itu sampai 3.000. Ini perlu diperhatikan Bu Erna. Iya. Ini untuk warga masyarakat terutama pada penderita TBC. Kalau batuk itu mereka terus harus menggunakan masker. Penderita TBC itu yang paling bagus itu pertama itu harus menggunakan masker. Kemudian kalau mereka dahak, dahaknya jangan dibuang sembarangan. Kemudian juga ada etika batuk-batuk yang betul. Jangan sampai sekali batuk ini kan nanti terus menular orang banyak. Itu harus ditutup. Bagaimana? Jangan pakai tangan, paling nggak pakai ini. Kalau pakai tangan, biasanya nanti di sini ada kuman, pegang lagi, mana-mana nanti bisa menularkan kepada orang lain. Berarti etika batuknya tadi ya. Iya Bu Erna. Ya ini yang susah kadang pemahaman masyarakat itu batuk cuma ditutup tangan kayak gini loh Pak. Iya. Itu malah nggak pakai siku gitu. Ya itu memang nggak boleh. Ketika batuk kemudian harus pakai masker. Kemudian juga kalau mereka membuang dahak jangan di sembarang tempat. Itu memang pertama itu. Makanya saya menganjurkan untuk teman-teman di puskesmas, kalau memang ada penderita TBC di sana baru datang, tolonglah itu diberikan masker. Karena apa? Kalau yang diberikan penderita TBC kan mereka yang pakai, kalau masyarakat kan terlalu banyak. Kan lebih baik kita memberikan yang menderita itu tadi diberikan masker agar mereka batuk, bersin dan lain-lain tidak menularkan kepada orang lain. Itu Verna. Gini Pak Sutek, kan tadi sudah dibahas tentang pengobatan masyarakat di Kabupaten Blora atau masyarakat luas juga ingin mengetahui nih Pak Sutek. Ini untuk misalnya untuk mendapatkan obat ini apakah bisa dilakukan juga misalnya di DPM, di klinik, kan belum disinggung tadi ya Pak ya. Hanya di rumah sakit sama puskesmas saja. Mungkin bisa dijelaskan untuk masyarakat luas Pak Sutek. Oh ya. Kalau obat TBC itu kita di puskesmas. Di puskesmas. Kemudian di rumah sakit. Kemudian juga bisa di klinik yang klinik bekerja sama dengan kami. Dan kami selalu membuka kepada klinik, praktek dokter, semuanya klinik dan praktek dokter kalau mau bekerja sama dengan kami, semua akan kami berikan obat.
dan itu bisa nanti menjadi spot-spot terutama untuk penderita TBC. Jadi kita tidak, sebetulnya kami sudah kerjasama dengan profesi-profesi lain, baik dokter, kemudian bidan, perawat dan lain-lain. Kalau ada yang menderita TBC, kalau mereka ada mempunyai klinik atau rumah sakit swasta, silahkan. Untuk yang lainnya kerjasama dengan kami nanti akan memberikan obat, terutama untuk penderita TBC, baik TBC ekstra paru maupun yang intraparu tadi. Itu kami sudah ada semua, dan itu pun juga dari kami. Mungkin mereka ada beberapa mungkin klinik yang sudah kerjasama dengan kami. Itu juga ada yang terutama seperti klinik Citra Mulia itu kan sudah terutama untuk memberikan pelayanan TBC. Itu kami selalu terbuka. Jadi kita tidak harus di puskesmas atau rumah sakit. Semua klinik silahkan, monggo. Kalau kerjasama kami bisa semua, kita mengajak, sebetulnya mengajak semua klinik di Blora itu kami mengajak harus ikut, terutama membantu pemerintah untuk apa? Mengeliminasi TBC tadi. Gitu. Semuanya harus ikut, terutama memberikan pengobatan TBC tadi. Itu kami sebetulnya sudah menghimbau, dan kita sudah mengadakan pertemuan jejaring dengan organisasi profesi tadi ya, Pak, ya. Jadi kami mengharapkan dan menghimbau semua klinik itu bisa melakukan suatu pengobatan itu agar penyakit TBC cepat tereliminasi, kan itu Bu Erna. Iya, baik, oke, Sobat Healthies, untuk yang BPJS-nya ikut di dokter praktek mandiri ataupun di klinik, jangan ragu ya, karena Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora sudah memfasilitasi untuk memberikan pelayanan juga untuk pengobatan TB ini. Jadi tidak harus antri di puskesmas atau di rumah sakit, tapi di vaskes pertama yang dipilih itu juga nanti bisa melakukan pengobatan TB asal sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Itu tadi mau dokter swasta yang punya BPJS, kalau mau dengan kami juga kami terbuka. Selalu monggo. Saya juga menghimbau mereka dokter-dokter praktek itu harus kerjasama dengan kami. Kemudian klinik-klinik juga biar semua penderita TBC yang tersebar, dan itu nanti bisa terobati secara cepat dan tepat itu tadi, dan nanti tidak menularkan kepada orang lain. Jadi tidak tergantung dari di layanan-layanan pemerintah. Itu Bu Erna. Oke, Bapak Sutik dan Sobat Healthies, ini untuk kegiatan-kegiatan Pak mungkin yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora dalam penanggulangan atau program penyakit tuberkulosis ini, mungkin bisa dijelaskan apa saja? Sebetulnya kami kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan itu di Kabupaten Blora itu sudah cukup komplit Bu Erna. Terutama kami mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Terus kemudian penyuluhan di tempat-tempat khusus seperti di LP, dan kemudian kita juga melakukan screening. Screening di perusahaan. Kemudian screening di Ponpres. Pondok pesantren. Kemudian juga screening di sekolah apabila sekolah tersebut itu ada yang kena TBC keluarganya atau anak tersebut. Anaknya atau gurunya. Gurunya itu dikatakan Ponpres. Kemudian kita juga di lembaga pemasyarakatan. Jadi kami kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan itu agar semua penderita itu bisa terjaring, karena di situ kumpulan orang banyak. Sekolah, LP, di Ponpres itu kan memang tempat yang sudah ada, tinggal kita mengelola, kita screening, kalau ada segera diobati, dan itu nanti bisa sembuh, tidak menularkan kepada orang lain, kan itu Bu Erna. Jadi sebetulnya kami sudah, kemudian juga pemeriksaan kontak. Nah, pemeriksaan kontak itu ada penderita TBC satu rumah atau lingkungannya diperiksa. Nah, apabila ada tadi langsung diobati. Kalau tidak mereka tidak TBC, berarti dilakukan terapi pencegahan tuberkulosis tadi Pak. Itu kalau satu keluarga kalau diperiksa negatif itu sebetulnya harus minum obat yang terapi pencegahan tadi. Paling minimal 3 bulan lah itu Bu Erna. Itu nanti mereka bisa tidak terserang TBC. Itu Bu Erna. Jadi kita sudah beberapa hal itu yang sudah kita lakukan, terutama untuk untuk pencegahan masyarakat Blora. Kita juga kerjasama dengan LSM seperti Mentari Sehat itu Mentari Sehat itu juga mereka juga mengadakan terutama kontak-kontak
penderita TBC. Iya, Mereka iya. diperiksa kemudian juga makanya untuk Iya. tugas kader terutama yang bergabung dengan Mentari Sehat untuk Oke, LSM oke, tadi khusus di bidang TBC. TBC tadi ya, Iya, berarti. Oke, berarti untuk Kabupaten Blora ini sendiri juga sudah ada sejenis yayasan tuberkulosis adalah MSI atau Yayasan Mentari Sehat. Yayasan ini sangat mendukung sekali program-program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, terutama penyakit tuberkulosis untuk mengentaskan program ini. Dan mungkin Pak untuk regulasinya mungkin bisa dijelaskan. Advokasi mungkin ada kopi TB, mungkin ada RAD TB, kan belum dibahas. Oh, Mungkin iya. bisa dijelaskan untuk ininya, untuk Oke, Bu. regulasinya. Untuk Mas. regulasinya di Blora itu sebetulnya kami dari Dinkes Blora sudah aktif melakukan beberapa kegiatan pencegahan mulai dari ACF. Ini besok tanggal 27 kita ada pemeriksaan ACF itu melakukan rongsen, langsung kita ke spot. Itu di spot misalkan untuk di LP kita di situ nanti diperiksa. Kalau ada orang yang batuk dan lain-lain, kalau bisa diambil darahnya enggak, kalau bisa di situ dilakukan pemeriksaan langsung rongsen di tempat. Portable rongsen di tempat-tempat ini insya Allah untuk tahun depan kita nanti ada beberapa tempat tentunya kita melakukan pemeriksaan di tempat menggunakan rongsen, Bu. Berarti Itu. semakin mendekat ke Iya, masyarakat ya Pak ya? iya, nanti Oke, kita iya. mendekatkan layanan kepada Iya. masyarakat. Nanti masyarakat misalkan di daerah-daerah terpencil dan itu nanti untuk tahun depan kita usahakan kita mendekatkan layanan, kita rongsen di tempat. Kemudian juga melakukan investasi kontak. Kemudian yang paling kita melakukan apa? Itu yang tadi dengan organisasi. Kopi Kopi TV, TV itu ya, Pak, ya. koalisi organisasi profesi tadi ya. Koalisi organisasi profesi baik dokter, bidan maupun perawat dan lain-lain itu organisasi kita. Selalu kemudian juga kita mengadakan RAD rencana aksi daerah sudah itu dengan OPD terkait. Juga dengan OPD terkait kita kerjasama ya itu tadi misalkan dengan PMD itu apa yang harus dilakukan kemudian dengan KB apa yang mereka lakukan untuk untuk membantu kita terutama untuk mengeliminasi TBC di tahun 2030 karena pemerintah mempunyai target. Target pemerintah itu di tahun 2030 kita itu eliminasi TBC. Makanya kami membuat rencana aksi daerah. Rencana aksi daerah itu harus didukung dari semua OPD tadi Pak ya? dari Diknas, kemudian dari PMD, KB, dari Kemenak. Kalau Kemenak berhubungan dengan pondok pesantren, berhubungan dengan sekolah-sekolah yang keagamaan itu, kemudian juga Diknas dari sekolah-sekolah, kemudian dari KB, kemudian dari sosial juga sama itu kami kerjasama, kemudian dari Naker itu karena kami juga di di pabrik-pabrik di situ. Jadi mereka mempunyai tugas tupoksi masing-masing biar TBC ditemukan, diobati nanti di tahun 2030 itu untuk tujuan dari pemerintah itu bisa eliminasi TB. Termasuk BKPSDM itu ya Pak ya untuk izin ASN yang terkena TB kan juga diatur di. Oh iya, itu jadi nanti itu diatur. Misalkan juga sama. Ini yang menjadi polemik itu sebetulnya gini, misalkan di pabrik atau mereka kerja itu tolong bagi pengelola pabrik misalkan atau di tempat kerja misalkan ada orang yang TBC itu diberikan istirahat, cuti paling minimal 3 bulan sampai tergantung dari tipe TB-nya. Kalau TBC-nya TBC yang SO sensitif obat, ya 3 bulan sampai 4 bulan. Karena itu sudah kalau sudah 3 bulan, 2 bulan biasanya diperiksa. Diperiksa negatif paling masih minum obat. Nah, itu nanti itu bisa bebas tuh penularannya berarti kumannya sudah mati. Kemudian yang paling kan TBC yang resisten obat. Yang resisten obat itu menularkan orang kan tetap resisten. Yang paling berbahaya kan itu resisten, kemudian itu yang paling enggak diberikan untuk istirahat ya 4 sampai 6 bulan. Itu yang lebih efektif. Yang SO itu 2, 3 sampai 4 bulan. Itu nanti paling enggak untuk proses penularannya itu sangat-sangat minim. Kalau yang TBSO 2 bulan langsung disuruh masuk, itu masih ada proses penularan. Lebih tinggi. Tapi kalau sudah 2 bulan kemudian diperiksa negatif, nanti diobati lagi paling nggak 1 bulan atau 2 bulan mereka sudah insya Allah sudah aman. Tapi tetap
yang menderita TBC kalau kerja tetap menggunakan masker, jangan sampai lepas masker itu, biarpun mereka sudah pengobatan, tetap menjaga kondisi mereka juga menggunakan masker, Bu Erna itu. Oke. Berarti untuk RADTB ini berarti semua OPD itu terlibat ya Pak ya, sangat bagus sekali. Berarti untuk kerjasamanya tadi bisa disimpulkan seperti itu. Jadi untuk pekerja-pekerja maupun ASN yang mengalami penyakit ini jangan takut karena semuanya dilindungi oleh undang-undang yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi semua berhak untuk bekerja kembali seperti semula. Seperti itu ya Pak. Jangan sampai kalau sudah kena nanti kok ini istirahat dikeluarkan, jangan karena mereka juga dilindungi dan itu harus diberikan istirahat. Dan nanti kalau sudah sembuh mereka bisa kerja lagi, kan sudah sembuh. Gitu. Baik Pak Sutek, mungkin statement terakhir yang bisa diberikan untuk masyarakat luas dan di Kabupaten Blora agar masyarakat ini lebih mendekat lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Blora seperti itu. Nah, kalau kami sampaikan kepada masyarakat Blora, ya khususnya bagi Bapak Ibu juga orang tua dan anak-anak, tolong mulai dari anak, tetap anak dilakukan vaksinasi BCG. Itu hal yang utama untuk pencegahan. Kemudian juga kalau yang menderita TBC tetap menggunakan masker, kemudian juga dijaga rumah, terutama sinar matahari, kemudian juga pergantian angin, karena kalau enggak itu nanti akan penularan TBC akan terus kalau tidak ada matahari masuk. Dan itu juga warga masyarakat Blora, tolong ini yang paling utama, minumlah obat yang teratur. Berobatnya itu jangan selalu pindah-pindah. Biasanya itu TBC itu kan kepingin instan sembuh. Itu karena TBC harus pengobatan 6 bulan, mereka tuh harus sabar. Pengobatannya misalnya kalau sudah di puskesmas, ya di puskesmas, terus disitulah nanti akan mereka diobati, nanti akan terakhir diperiksa itu. Juga ini yang paling utama untuk pemeriksaan dahak, Bu. Biasanya Bu Erna, pemeriksaan dahak itu kalau diberikan pot itu biasanya jarang yang kembali. Harus kembali ya Pak Sutik. Nah, disitulah Pak, saya menghimbau kepada masyarakat itu agar mereka kalau sudah mendapatkan pot itu diisi dahaknya juga sama. Ini yang terakhir TPT, Bu. Biasanya itu pada keluarga kalau diberikan terapi pencegahan itu untuk cucunya yang kecil-kecil biasanya nggak boleh. Wong sehat kok di ngombe obat itu rata-rata seperti itu, nggak seperti itu, Bu. Karena orang sehat mereka agar mereka diberikan obat kalau ada kuman TBC yang masuk ke dalam tubuh itu bisa dicegah dengan TPT tadi, TPT terapi pencegahan TBC tadi, Bu Erna. Itu. Jadi warga masyarakat Blora perlu itu diperhatikan agar mereka nanti di tahun 2030 nanti kita bisa betul-betul eliminasi TBC, Bu Erna. Oke, terima kasih Bapak Sutek sudah berkenan membagi ilmunya untuk masyarakat luas dan masyarakat di Kabupaten Blora. Kita pamit undur diri nggih Pak Sutek nggih. Semoga nanti bisa ketemu lagi di acara atau materi berikutnya. Baik Sobat Healthies, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share pada channel YouTube Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Baik Pak Sutek, sebelum pamit nggih, kita ada pantun dulu nanti kasih cakepnya Pak Sutik nggih. Jalan-jalan ke Pantai Gili Trawangan. Cakep. Jangan lupa membeli kue lapis. Cakep, Bu Erna. Screening dan penemuan awal sangat diperlukan untuk mewujudkan Kabupaten Blora bebas tuberkulosis. Tos TBC, temukan, obati sampai sembuh. Tos TBC. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.